Shalom, baru saja kita mendengarkan pujian Bapa Engkau Setia. Apakah Anda percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia? Yes, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Saudaraku, kemungkinan pada hari ini engkau mengalami masa-masa sulit dalam kehidupanmu. Mungkin pula engkau mengalami masalah-masalah, pergumulan hidup yang sangat sulit dalam kehidupanmu saat ini. Mungkin dalam keluargamu, hubungan relasimu dengan keluarga, hubungan relasimu dengan orang tua, hubungan relasimu dengan suami atau istri, saudara, ataupun juga masalah-masalah sulit perekonomian yang kau hadapi saat ini. Saudaraku, mungkin engkau berpikir bahwa hanya dirimu saja yang mengalami pergumulan hidup ini. Saudara, engkau harus tahu bahwa engkau tidak sendiri. Kenapa, saudaraku? Karena Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu bersama-sama kita. Dia tidak berjanji untuk menenangkan atau meredakan segala badai kehidupan kita. Tetapi Dia berjanji untuk menyertai kita, memberikan kita kekuatan pada saat kita mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 16 ayat yang ke-33 berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita belajar. Dikatakan tadi bahwa dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Mungkin saat ini kita mengalami pergumulan, saat ini kita mengalami permasalahan yang tadi saya sudah katakan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian harus tahu bahwa Yesus mengerti apa yang sedang kita hadapi saat ini. Sebuah dunia yang penuh dengan kebejatan, sebuah dunia yang penuh dengan dosa, sebuah dunia yang penuh dengan kebencian dan musuh rohani yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus bersyukur bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Pengasih, Dia juga berkata kepada kita untuk kita dapat menguatkan hati kita. Kenapa, saudara? Karena Dia berkata tadi, Dia sudah mengalahkan dunia.
Yesus sudah mengalahkan dunia untuk kita. Dia datang ke dunia untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Kita tidak perlu hidup dengan penuh ketakutan dalam dunia yang menakutkan saat ini. Kita masih bisa menjalani hidup yang penuh dan kaya karena kita mengetahui bahwa pada akhirnya nanti kita akan menang sebagai anak-anak Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus datang ke dunia untuk satu alasan, yaitu untuk saya dan saudara. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk memberikan kita kehidupan. Dan banyak sekali orang berpikir apabila saya sudah menerima Yesus, apabila saya sudah mengikut Yesus, kehidupan saya akan aman-aman saja. Saudara, pemikiran itu adalah pemikiran yang salah. Kenapa? Karena itu tidak benar bahwa mengikut Yesus semua masalah itu selesai. Mengikut Yesus kesusahan akan hilang. Ingat sekali lagi bahwa Yesus tidak pernah menjanjikan meredakan badai kehidupan di dalam kehidupan kita. Tetapi dia berjanji untuk menyertai kehidupan kita. Lalu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita yang memenuhi pikiran kita saat ini? Di sini dikatakan dalam firman Tuhan yang tadi baru kita baca, di Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, apabila kita menghadapi masa-masalah sulit dalam kehidupan kita, yang pertama harus kita lakukan adalah kuatkanlah hati kita. Dikatakan, tetapi kuatkanlah hatimu. Kita belajar di sini untuk berusaha menguatkan hati kita untuk kita dapat menghadapi permasalahan di dalam kehidupan kita saat ini. Tadi saya katakan bahwa mengikut Yesus itu tidak membuat segala kesulitan dalam kehidupan Anda itu hilang. Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12 mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ingat, jadi mengikut Yesus bukan berarti kesulitanmu hilang, saudaraku. Tetapi mengikut Yesus kamu pun akan menderita. Tetapi Yesus katakan pada saat kau menderita, kuatkanlah hatimu. Dan di 1 Petrus 5, kita akan membaca kembali di 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengham-ham dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Intinya apa? Bukan Anda sendiri yang menderita saat ini. Bukan Anda sendiri yang menghadapi pergumulan saat ini. Bukan Anda sendiri yang mengalami masa-masa sulit saat ini. Tetapi banyak saudara-saudara kita pun yang mengalami hal seperti itu. Di sini diajarkan untuk kita menjaga keteguhan hati kita, untuk kita menguatkan hati kita. Karena dikatakan apa? Di 1 Petrus 5 ayat 8-9, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kenapa? Agar pada saat masalah-masalah sulit itu menghadapi kita, pergumulan-pergumulan itu ada di dalam kehidupan kita, jangan membuat kita akhirnya nanti membenci Allah yang kita sembah. Seakan-akan Allah tidak bekerja pada masa-masa sulit ini. Seakan-akan Allah silent. Allah diam.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan katakan kuatkanlah hatimu. Tuhan katakan lagi, berjaga-jagalah, jaga hati kita. Kenapa? Karena pada saat masa-masa sulit datang dalam kehidupan kita, kadangkala iman kita itu lemah. Oleh karena itu pada saat iman kita lemah, pada saat masalah kita lagi banyak, kita larilah kepada Tuhan. Carilah Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan saudaraku, lawanlah si iblis itu dengan iman yang teguh. Yang mungkin akan memasuki dalam pikiran kita. Yang mungkin nanti akan mendoktrin pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang tidak baik. Yang mungkin nanti mengatakan tidak ada orang yang peduli kepada engkau. Tuhan Allahmu tidak pedulikan engkau. Ataupun hal-hal lainnya. Oleh karena itu firman Tuhan katakan lagi di 1 Petrus ayat 5 ayat yang 8-9 kata, lawanlah dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, apabila saat ini Anda mengalami masalah sulit dalam kehidupan Anda, apa yang Anda harus lakukan? Pertama, kuatkanlah hatimu dan ketahuilah bahwa Allah selalu bersama dengan engkau. Kedua, setiap kita yang hidup di dalam Tuhan, kita pasti akan mengalami hal-hal yang sulit, akan mengalami pergumulan hidup. Tetapi jangan biarkan untuk iblis menghancurkan pikiran kita, menghancurkan kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus berjaga-jaga. Lawanlah iblis, lawanlah pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Allah itu. Dengan iman yang teguh di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, apapun masalahmu saat ini, ingat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau sedikit. Tuhan Yesus mengasihimu. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Shalom.